persiapan apa yang harus dilakukan. Kemudian teman-teman pemerintah apa yang mesti mereka bantu ya untuk para UMKM. Mendukung UMKM, wabil khusus Teneri. Ya, kita akan bicara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Iya. Kalau jangka panjang tentu yang kita harapkan supaya industri kulit dalam negeri ini bisa lebih efisien. Pemerintah harus membantu pengadaan mesin-mesin industri, pengadaan chemical untuk industri. Yang tadi bisa $1 per pit, Pak. Iya, jadi itu dulu ya. Jadi kalau di India kan ada menterinya, menteri perkulitan gitu. Di India itu kan ada menterinya. Jadi kalau misalnya pemerintah mampu mengadakan mesin-mesin industri untuk Teneri misalnya, atau industri yang punya industri buaya itu kita. Iya. Tapi yang menjual kulit buaya itu Singapura katanya, Pak. Ya ini sebetulnya kan bukan hoax, itu kan fakta ya. Bahwa kita hanya bisa mengirim raw material, belum bisa menjadikan raw material itu menjadi produk jadi dan kemudian kita jual, dan tentu ini punya nilai tambah yang cukup tinggi. Kulit dalam negeri itu rata-rata misalnya 50.000 ya, besar kecil. Atau mungkin saya dapat informasi per hari ini nih lebih dari 50.000. Kalau kita import dari negara-negara seperti Afrika, kemudian negara-negara Arab, itu harganya kan hampir setengahnya sampai di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Elko Entrepreneurship Channel, solusi bisnis UMKM kembali hadir menyapa teman-teman UMKM dimanapun berada. Kita punya pekerjaan rumah pada tantangan resiprokal, wabil khusus bagi UMKM yang bergerak di industri penyamakan kulit. Kita tahu industri penyamakan kulit itu tersebar di Yogyakarta, di Kota Lumajang, dan salah satunya juga yang terbesar itu ada di Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Karena kita sedang punya narasumber yang adalah juga seorang dosen, adalah juga seorang pelaku bisnis industri kulit ya Mbak Meldi, industri kulit, penyamakan kulit maksud saya. Nah, kita akan tanyakan Mbak Meldi ke Pak Dr. Yusuf ini yang sekali lagi adalah pelaku langsung dan sudah generasi kedua Pak ya? Generasi ketiga malah. Generasi ketiga di industri penyamakan kulit Sukaregang Garut ini. Kiat apa? Kemudian di kiri kanannya kan ada peternakan, ada pemerintah, ada Kadin, ada Kementerian Perdagangan. Itu bisa menjawab tantangan dari papap Donald Trump gitu ya, Mbak Meldi. Itu untuk UMKM khususnya di mana? Di industri kulit dimanapun industri. Jadi kita akan hadapkan industri kulit ini menjawab tantangannya papapnya Mbak Meldi. Oke. Papapnya aku. Papap di TV ya. Ya. Oke, mungkin di sini langsung memberikan pertanyaan aja Pak. Karena sahabat UMKM mungkin membutuhkan penerangan harus seperti apa dan harus bagaimana menyikapi adanya yang diumumkan oleh Papa Trump gitu mengenai tarif resiprokal itu. Nah, bagaimana kedepannya persiapan untuk para UMKM industri kulit khususnya untuk memiliki ya udah benar, saya kira persiapan apa begitu ya untuk memiliki kans kalau bisa ya dalam kesempatan ini kita bisa nyiap di tikungan barangkali begitu ya.
Ya, Pak Dokter. terima kasih Pak Anton juga Meldi ya yang sudah memberikan pertanyaan seputar kasus dalam industri kulit di Indonesia ya. Jadi industri kulit itu memang di Indonesia sudah ada cukup lama dan tersebar hampir memang rata-rata di Pulau Jawa. Iya. Di luar Pulau Jawa sekarang sedang dikembangkan seperti di Padang. Kemudian juga di Ujung Pandang. Tetapi tidak sekencang yang ada di Pulau Jawa mungkin karena dukungan dari budaya masyarakat dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat efek dari tarif resiprokal ini terhadap industri kulit secara keseluruhan ini cukup berat juga ya, terutama bagi industri-industri baik industri alas kaki, industri garmen dari kulit, industri sarung tangan baik yang walking glove, glove. Ini dengan tarif yang cukup besar ini jelas sangat memberatkan. Ekspor dia terutama kepada negara Amerika ini akan terkoreksi kurang lebih 32%. Kalau selama ini pengenaan tarif itu tidak lebih dari 10%, sekarang meningkat menjadi 32%, itu jelas menjadi tidak kompetitif. Satu sisi pengusaha-pengusaha atau masyarakat Amerika menghendaki produk-produk kulit ini kalau tidak stagnan ya peningkatan tidak terlalu tajam. Tapi ini kan sangat tajam sekali sehingga mereka tentu akan berpikir dari negara, dari perusahaan mana dia bisa mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan produk-produk tersebut supaya bisa terjangkau. Jadi itu pikiran yang ada dalam konsumen perusahaan atau masyarakat Amerika Serikat terhadap kebutuhan produk-produk kulit. Dari industri dalam negeri ini jelas sangat memberatkan karena dengan peningkatan tarif resiprokal yang 32% itu tentu harga jual produk dia itu menjadi mahal dan menjadi tidak kompetitif sehingga punya risiko akan kehilangan pasar, akan memiliki daya saing yang rendah karena faktor harga, dan ini jelas mengancam tentang keberadaan industri itu. Yang menjadi masalah sekarang bagaimana caranya mengantisipasi terhadap kebijakan Trump ini supaya industri tetap berjalan. Saya mungkin ingin menyampaikan kepada teman-teman UMKM dimanapun berada, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, sebagai pelaku usaha dalam bidang industri kulit, kita tetap harus tenang. Kita tidak boleh panik. Walaupun memang kalau kita melihat dan mendengar langsung pernyataan dari Trump itu secara psikologis terganggu kan, pasti terganggu. Tapi seperti anjuran dari Bapak Presiden, kita harus tenang dulu. Karena ini kan sebuah kebijakan. Kalau kebijakan tentu kita juga harus bijak menanggapi kebijakan. Supaya dalam kondisi bijak menanggapi kebijakan, kita akan mendapatkan solusi-solusi yang juga bijak. Pertama, kita evaluasi internal industri-industri kita. Satu, kalau dari sisi pasar, kemana saja pasar-pasar industri kulit selain Amerika yang bisa kita tawarkan. Kan kita baru saja menjadi anggota BRIC ya. Iya. Di situ ada Brazil,
ada Rusia, ada India, ada Cina, ada Afrika Selatan. Nah, apakah negara-negara itu memungkinkan untuk kita jajagi menjadi calon-calon pasar kita? Iya. Satu, atau negara lain di luar BRIC itu ya, Eropa, atau misalnya negara-negara Saudi, Timur Tengah. Jazirah Arab ya, negara-negara Afrika yang sudah berkembang, coba jajagi. Jadi kita sebagai pengusaha mencoba melakukan evaluasi terhadap pasar-pasar selain pasar Amerika Serikat. Pelajari saja, kemudian cermati saja apakah ada peluang untuk memasarkan produksi kita, atau dengan kata lain kita ini melakukan strategi diversifikasi, mencari pasar baru selain pasar yang memang sekarang sedang bermasalah. Yang kedua, kita juga akan mengoptimalkan pasar domestik. Pasar-pasar yang ada di dalam negeri itu coba kita evaluasi, barangkali ada pasar yang membutuhkan barang-barang yang terbuat dari kulit. Ya. Kemudian strategi yang ketiga tentu kembali ke internal industri itu sendiri. Apakah komponen daya saing yang kita bangun selama ini, khususnya dalam bidang industri kulit, sudah memiliki competitive advantage atau belum, atau masih kurang? Contoh, harga yang kita bebankan kepada konsumen kira-kira memberatkan atau tidak? Kualitas yang selama ini kita buat kira-kira sudah memiliki standar internasional atau bahkan melebihi standar internasional atau bagaimana? Yang ketiga, kecepatan dalam pengiriman yang seringkali kita lakukan, pernah melakukan beberapa tindakan delay atau bagaimana? Jadi komponen-komponen daya saing itu coba kita perbaiki. Jadi kita harus introspeksi diri dulu. Supaya apa? Kalau kita sudah memiliki daya saing yang tinggi, ketika mendapat serbuan dari negara-negara yang selama ini tidak bisa lagi memanfaatkan pasar Amerika Serikat, pasti akan datang kepada kita. Jadi pesaing-pesaing yang besar, yang kuat, yang dulu mengandalkan pasar Amerika, sekarang akan masuk dan bersaing dengan industri-industri kulit domestik. Kemungkinan besar misalnya India masuk, Cina masuk, Vietnam masuk, Bangladesh masuk, Pakistan masuk. Jadi kita, industri dalam negeri akan bersaing dengan negara-negara itu. Karena mereka sudah tidak bisa lagi misalnya masuk ke pasar Amerika. Bisakah kita bertahan dengan gempuran dari negara-negara itu? Karena selama ini saja industri kulit, terutama industri tannery, penyamakan kulit, sudah tidak mampu menghadapi serbuan dari kulit-kulit yang berasal dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh. Itu jadi atau mentah? Bahan baku. Kenapa? Karena salah satu komponen daya saing kita itu tidak bisa menghadapi komponen daya saing mereka, terutama dalam bidang harga. Mereka di sini bisa menjual harga dengan harga yang memang secara hitung-hitungan kita itu irasional, tapi mereka bisa menjual di bawah $1. Bayangkan, kalau $1 mah harga kulit mentana oga ya sekitar itu. Iya, benar. Tapi mereka bisa menjual kulit finish di sini. Satu itu ya. Berarti industri-industri kulit dalam negeri itu harus introspeksi, harus melakukan evaluasi terhadap komponen daya saing, harga, kualitas, time delivery. Itu sebetulnya
komponen daya saing yang harus kita jaga dan bahkan kita tingkatkan. Kan logikanya begini, bagaimana caranya industri-industri kulit ini bisa membuat barang dengan kualitas yang tinggi tetapi harga malah lebih murah daripada harga-harga pesaing. Satu. Yang kedua, dia selalu on time. Jangan sampai UMKM ini banyak melakukan delay. Nah, ini kan problem. Berarti daya saing yang mereka bangun selama ini tidak begitu kompetitif karena apa? Banyak kekurangan. Kita Mbak Meldi bagi dua ya. Yang pertama internal UMKM Tannery. Ya. Yang kedua eksternal, dalam hal ini sebut saja ada Kadin, ada pemerintah. Ya. Misalnya tadi delaynya di mana? Di pelabuhan. Saya kira ini kan bukan tugas UMKM lagi. Ya. Di situ ada perdagangan, di situ ada pelabuhan, di situ ada berbagai kementerian, di situ ada pelayanan cukai dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau dibagi dua dulu Pak Dokter, internal saja dulu perbaikan-perbaikan apa atau persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Kemudian teman-teman pemerintah apa yang mesti mereka bantu ya untuk para UMKM. Mendukung UMKM, wabil khusus Tannery. Ya. Kita akan bicara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Kalau jangka panjang tentu yang kita harapkan supaya industri kulit dalam negeri ini bisa lebih efisien. Nah, pemerintah harus membantu pengadaan mesin-mesin industri, pengadaan chemical untuk industri. Yang tadi bisa $1 per pit Pak ya? Iya, jadi itu dulu ya. Jadi kalau di India kan ada menterinya, menteri perkulitan gitu. Di India itu kan ada menterinya. Jadi kalau misalnya pemerintah mampu mengadakan mesin-mesin industri untuk tannery misalnya atau industri barang jadi, itu kan akan lebih efisien ketimbang kita harus import, harganya memang sangat mahal. Bukankah kita punya Krakatau Steel, kira-kira gitulah. Ya, sangat mahal kan. Ya. Kalau mesin-mesin untuk industri penyamakan saja itu harganya kan sudah miliaran, puluhan miliar kan. Padahal itu hanya satu unit. Dan teknologinya nggak canggih-canggih amat Pak ya. Iya, kalau misalnya orang-orang teknik dari perguruan tinggi teknologi ya seperti kan ada ITB, ada ITS. Saya pikir kalau misalnya dia melakukan riset bakal bisa. Jadi bagaimana caranya pemerintah menggalakkan institusi pendidikan itu untuk melakukan riset terhadap kebutuhan mesin-mesin industri tannery dalam negeri. Mesin bisa tidak? Kenapa? Karena kalau mesin semuanya harus kita import. Bayangkan berapa besar devisa, berapa besar harga, itu kan akan menguras modal. Satu mesin. Yang kedua devisa yang lari ke negara orang. Yang kedua chemical, barang-barang kimia yang kita butuhkan untuk melakukan proses produksi. Dalam tannery itu kan cukup banyak ya. Kimia untuk beam hose, kimia untuk finishing. Itu ragamnya kan cukup banyak. Dan itu 99% semuanya harus kita import. Sedikit pertanyaannya, pernah nggak industri dalam negeri chemical itu yang mengawali berniat atau sudah pernah tumbuh yang mendukung? Nah, ini tannery. Masalahnya kan kita juga selama ini belum pernah merasakan dan belum pernah ada informasi perusahaan-perusahaan luar ataupun lokal yang memproduksi chemical khusus untuk industri tannery ya, penyamakan. Belum pernah. Selalu dari luar. Selalu dari luar. Jadi kalau misalnya mesin-mesin kita datangkan dari luar, chemical kita datangkan dari luar, dan itu harganya memang sangat mahal, tergantung pergerakan dolar kan, ini jelas akan memberatkan untuk penetapan harga bagi pelaku industri dalam negeri, terutama UMKM. UMKM itu kan membeli chemical mungkin ke tangan berapa, tidak langsung ke distributornya. Distributor melalui sehingga harganya jauh lebih tinggi. Berat. Bagaimana kita akan melakukan efisiensi jika supply chain yang ada itu memang berbiaya mahal.
Coba kalau misalnya komponen supply chain yang kita adakan itu bersumber dari dalam negeri, pasti akan lebih murah. Berarti kita akan punya daya saing dalam bidang harga. Ini tantangan bagi teknik kimia ITB ya. Iya. Nah, jurusan yang paling berat di ITB itu katanya teknik kimia. Nah itu. Bisa nggak? Iya. Mesin seharusnya kita bikin dalam negeri seperti India. Chemical seharusnya kita bikin dalam negeri seperti India. Jadi kita tuh harus belajar kepada India. Bahan baku kita ini sekarang memang berkualitas sangat tinggi dan bahkan itu diakui oleh dunia. Raw material. Iya. Kulit domba Garut, sapi Jawa. Kan ada yang namanya Java Bok. Itu kan kualitas kulit sapi yang bersumber dari Pulau Jawa dan kualitasnya itu nomor 1 di dunia, kan pernah diakui itu. Nah, sumber daya yang ada itu sebaiknya harus kita tingkatkan supaya kebutuhan tannery dalam negeri itu terpenuhi. Berarti kita harus berkolaborasi dengan Dinas Peternakan. Apa yang terjadi dan kita hadapi sekarang? Kelangkaan bahan baku lokal itu memang semakin hari semakin terus berkurang. Bukan bertambah, berkurang. Yang jelas banteng di daerahnya Mbak Meldi sekarang udah punah ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Dulu ada banteng. Udah nggak ada. Kalau Dinas Peternakan setahu Mbak Meldi gimana itu? Iya. Iya, jadi seharusnya itu pemerintah dengan Dinas Peternakan memikirkan tentang bagaimana caranya supaya kebutuhan daging, kebutuhan kulit dalam negeri itu tidak harus tergantung kepada pasokan dari luar negeri. Kenapa? Banyak devisa yang akan kita keluarkan. Ya, jadi galakan. Kenapa misalnya kita galakan? Kita dari sisi resource kaya. Alam kita luas, rumput kita banyak, manusia kita juga banyak. Mengapa misalnya resource yang sudah tersedia itu tidak pernah kita optimalkan untuk menjadi sebuah kegiatan industri peternakan. Industri bukan hanya pekerjaan sampingan seperti dulu, tapi sekarang peternakan menjadi sebuah kegiatan industri. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Siapa yang harus mengerjakan? Pemerintah. Kalau saya sih jangan semuanya kita bebankan kepada pemerintah. Kita sebagai warga masyarakat memberikan informasi, memberikan mungkin gambaran solusi bagaimana supaya industri ternak dalam negeri itu berkembang. Tidak lagi industri itu dilakukan secara tradisional yang tidak efisien. Satu orang misalnya bisa mengelola ribuan ekor domba, kambing, sapi, kerbau. Seperti di luar negeri. Bukan satu orang hanya mengolah puluhan ekor. Itu tidak efisien, tidak efektif, alias tidak produktif. Jelas mereka akan rugi. Tumbuhkan supaya apa? Kebutuhan raw material yang memiliki kualitas tinggi itu ternyata tersedia. Tugas pemerintah bersama institusi yang lainnya termasuk pendidikan. Kan kita punya departemen-departemen peternakan, kita punya institusi pendidikan yang juga di situ ada jurusan peternakan, pertanian. Kita galakan, kita kasih job kepada mereka. Kita sekarang punya makan bergizi gratis. Salah satu komponennya itu kurang lebih 120 mili. Itu wajib anak itu per hari dikasih susu. Susu kita tahu dari sapi kita tahu punya kulit dan kulit salah satu pemasok industri penyamakan kulit. Kembali ke pertanyaan yang tadi, Mbak Meldi, kita bagi dua. Satu, mana tugas Kadin dan pemerintah. Satu, ke internalnya nih, ke internal UMKM yang bergerak di industri kulit. Bagaimana kita bisa membedah, menganalisis, syukur-syukur bisa menyimpulkan barangkali begitu ya, Mbak Meldi. Nah Pak, mungkin sebelum itu ya, ada sesuatu yang mengganjal ingin ditanyakan gitu. Hoax atau fakta? Kalau misalkan bahan baku dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri
itu oleh luar negeri dijadikan produk, salah satunya LV gitu kan ya. Ya. Dan kembali lagi ke Indonesia. Iya. Jadi dibeli lagi sama orang Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan itu fakta, kenapa kita Indonesia yang punya bahan bakunya langsung tidak punya branding tas sendiri itu? Itu mungkin Pak. Pertanyaannya adalah hoax atau fakta tentang itu? Bukan, itu kan fakta ya. Fakta apa ya? Jadi Fakta. sekali lagi raw material yang kita miliki, contoh domba Garut, kan kulitnya itu memang sangat disukai oleh buyer-buyer dari luar negeri. Sapi Jawa jenis ongol itu kan kulitnya sangat disukai oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Mobil khusus ongol Pak ya? Iya. Jadi kalau misalnya raw material yang kita miliki ternyata sangat berkualitas dan memiliki kesesuaian untuk bahan tas, jaket, sarung tangan, dia kan lebih pintar. Dia kan punya teknologi. Dia kan punya knowledge. Jadi dia ambil, kemudian proses, sudah jadi dia kan tahu market Indonesia itu cukup besar. Apalagi sekarang kan kelas menengahnya itu sedang berkembang. Jual lagi ke Indonesia, ternyata laku. Iya. Orang Indonesia tidak tahu bahwa itu raw-nya dari negara kita. Jadi solusinya ini industri dan juga pemerintah tidak boleh lengah. Ternyata kita punya pasar untuk barang jadi kulit juga cukup besar. Iya betul. Kalau gitu PR kita nambah lagi industri internal yang tadi saya bilang, kemudian pemerintah, kemudian sekarang manajemen, dan salah satunya manajemen pemasaran gitu ya. Iya. Plus support dari mesin juga tentunya. Iya, support dari mesin dan yang tadi chemical Bapak tadi ya. sebutkan. Iya. Saya sampai heran ada tas dari beberapa teman saya. Saya sebutkan namanya barangkali kurang gini. Itu harganya sampai 70 juta. Iya. Ya tas perempuan begitu ya. Iya. Saya bilang apa gitu yang menyebabkan harga ini mahal. Artinya kita tidak mampu menghargai diri kita sendiri, menghargai produk kita sendiri, sehingga itu sudah bernilai tinggi, raw materialnya bagus, tapi miskin penghargaan gitu. Orang lain kan sudah bisa menghargai harga begitu ya, menghargai karya maksud saya. Ini hoax atau fakta, saya ikut-ikutan juga nih Pak. Yang punya industri buaya itu kita. Iya. Tapi yang menjual kulit buaya itu Singapura katanya Pak. Ya itu sebetulnya kan bukan hoax, itu kan fakta. Fakta ya. Bahwa kita hanya bisa mengirim raw material, belum bisa menjadikan raw material itu menjadi produk jadi dan kemudian kita jual, dan tentu ini punya nilai tambah yang cukup tinggi. Sehingga ya solusi bagi kita itu kan industri harus kita benahi, termasuk rantai pasok yang harus ada itu memang hampir bersumber dari lokal. Yang kedua, hilirisasi. Kita itu jangan terbiasa menjual raw material, tapi raw material itu proses dalam negeri supaya industri berjalan. Dan itu jelas akan meningkatkan nilai tambah. Jangan sampai justru yang bisa melihat kekayaan alam itu orang luar. Iya. Kita sendiri kelihatannya buram. Tidak bisa melihat, tidak bisa menganalisa, tidak bisa melihat itu nilai yang sangat tinggi, tidak bisa. Nah, kita sekarang dengan tarif Donald Trump yang 32% itu seharusnya bagi kita ambil hikmah. Karena bisa jadi selama ini kita mungkin banyak tidur gitu ya. Harusnya menjadi peluang besar ya Pak. Jadi untuk para industri kulit harusnya bisa lebih melek lagi membuat produk-produk yang berkualitas. Jangan sampai orang Indonesia itu membeli produk kita sendiri dari luar negeri gitu. Padahal itu produk yang bisa dibeli di kita sendiri gitu kan ya. Ya masalahnya kan tadi kita memang kekurangan knowledge tentang teknologi. Kita kekurangan orang-orang yang profesional. Kita kekurangan dukungan teknologi, terutama dalam bidang mesin-mesin. Kekurangan. Satu lagi Pak, terkait knowledge teknologi, kalau keterampilan kita memasak gitu ya, keterampilan kita dalam hal tannery ini,
Kalau dibanding dengan India, dibanding dengan Vietnam, ini para sarjana tekstil wabil khusus kulit kita itu grade-nya di grade berapa, Pak? Ya, saya pernah baca dalam sebuah majalah, ternyata teknisi-teknisi jebolan akademisi kita itu tidak bisa yang di Jogja tuh, Pak? Tidak bisa berkompetisi dengan teknisi-teknisi misal dari India. Kalau India kan jauh sudah lebih maju. Dan secara jenjang pendidikan juga belum S1 katanya, Pak ya, baru diploma. Kalau kita iya diploma. Jadi maksudnya satu, ini kan jelas harus terintegrasi ya. Manusianya yang akan mengelola kegiatan tannery ini harus kita upgrade, tingkatkan. Kenapa? Raw material udah bagus. Kemudian teknologinya juga harus kita tingkatkan. Kemudian chemicalnya bisa tidak dibuat dalam negeri. Nah, ini PR institusi pendidikan khususnya bagian teknologi. Saya kira IPB dan ITB ya. Bisa masuk. Mestinya bisa mengupgrade dari diploma menjadi sarjana ya. Memang ada dulu beberapa riset yang institusi pendidikan lakukan, tapi realitanya belum bisa dirasakan oleh dunia usaha. Jadi sebaiknya mereka melakukan riset, kemudian dunia usaha bisa menerapkannya, bisa memanfaatkannya, begitu kan idealnya. Ini pisau kita, Mbak Meldi, sudah kemana-mana. Tadi pasar begitu. Jadi meluas ya, Pak? Iya, memang tidak sederhana memang industri kulit ini, Pak Dokter. Ya jelas, karena memang komponen industri tannery itu atau pengembangan kulit kan banyak. Kita bicara tentang manajemennya, kita bicara tentang teknologinya, kita bicara tentang kualitas produknya, kita bicara tentang pasarnya, atau secara singkat itu kita sedang berbicara tentang supply chain, rantai nilai yang seharusnya kita bangun bersumber dari lokal, ternyata komponennya banyak dari luar negeri, jadi harganya lebih mahal. Iya. Nah, saya mungkin akan juga membahas tentang komponen bahan baku. Nah, ini pisau beda lagi nih. Kalau bahan baku lokal itu ternyata kurang, dan memang kurang. Nah, kemudian jelas harganya melambung, pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Prabowo kemarin, keran impor itu buka selebar-lebarnya. Contoh. Kenapa India misalnya bisa bersaing dalam bidang harga, demikian juga Pakistan dan Bangladesh, karena mereka impor dari negara-negara Afrika dan negara Arab yang harganya itu jauh lebih murah. Sedangkan kita untuk melakukan importasi dari negara-negara itu dilarang dengan alasan PMK. Jadi kita nggak bisa bersaing dong dengan India, dengan Pakistan, dengan Bangladesh. Kenapa? Kita tidak bisa mengakses harga bahan baku dari negara yang harganya itu jauh lebih murah daripada harga bahan baku yang ada di kita. Itu jadi masalah, Pak Anton. Kira-kira kalau jadi intinya harusnya disupport ya, harusnya dibuka luas untuk impor ke kita supaya kita juga bisa memperbaiki perekonomian Indonesia. Kira-kira kalau Kang Deddy Mulyadi jadi Prabowo, ku aing memenang. Ya, kita doakannya. Ku aing memenang. Iya. Jadi begini Pak Anton, masyarakat Jawa Barat, ya mungkin khususnya kita sebagai pelaku usaha dalam bidang industri tannery mengharapkan Bapak Deddy itu menjadi presiden. supaya keran apa namanya yang tersumbat itu bisa lancar. Lancar. Tapi kemarin juga Bapak Prabowo sudah menginstruksikan kepada Dinas Peternakan ya, Pertanian, supaya impor itu dibuka seluas-luasnya. Jangan ada lagi jatah. Jangan kuota itu hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, mungkin kita ya lewat podcast kepada Menteri Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perdagangan juga, tolong Bapak keran impor untuk negara-negara yang selama ini dilarang itu dibuka. Wabil khusus Dirjen Kesmapet. Iya, Kesmapet buka aja. Kenapa buka? Kenapa kita tidak kompetitif dengan negara-negara lain seperti India, Pakistan, Bangladesh?
karena sumber bahan baku yang kita dapatkan jauh lebih mahal. Dan itu akibat Kesmapet kurang saya tidak mau mengatakan kurang berpikir ya. Ya kurang kreatif barangkali gitu ya Pak. Ya mungkin karena dari teman-teman kita jarang memberikan informasi kepada beliau, jadi beliau barangkali kurang paham ya. Kalau misalnya harga kulit kita itu jauh lebih tinggi daripada harga kulit-kulit lain gitu. Buka keran impor dari negara-negara yang selama ini dilarang. Karena korbannya nyata udah banyak Pak. Iya. Ya industri kulit sekarang jauh produktivitasnya berkurang karena kita tidak sanggup bersaing di harga. Kira-kira perbandingan harganya tuh 1 banding berapa tuh Pak? Ya hampir begini ya. Saya kasih contoh ya. Sekarang kulit dalam negeri itu rata-rata misalnya 50.000 ya besar kecil. Atau mungkin saya dapat informasi per hari ini nih lebih dari 50.000. Kalau kita impor dari negara-negara seperti Afrika, kemudian negara-negara Arab, itu harganya kan hampir setengahnya sampai di sini. Bayangkan, komponen bahan baku itu ternyata sangat mahal sehingga kita tidak bisa kompetitif. Udah 50% kalah bersaing di harga, sekarang dimakan lagi oleh papap Donald Trump lagi. Jadi kalau tidak terkapar tuh ya. Jadi intinya begini, intinya ya kalau jangka pendek, satu dari teman-teman industri perkulitan khususnya tannery ya penyamakan, coba kita evaluasi dan introspeksi diri, apakah proses produksi yang selama ini kita lakukan efisien tidak? Efisien itu tentu harus mendapat dukungan dari satu mesin-mesin produksi. Yang kedua, chemical yang kita gunakan itu memang hampir rata-rata dari lokal, bisa tidak? Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian atau profesional. Nah, dengan 3 komponen itu saya pikir bahan baku yang kita proses itu pada akhirnya akan memiliki biaya yang rendah dan itu bakal kompetitif. Begitu Pak Hanta. Saya kira ini pisau bedah kita sudah kemana-mana ya. Tinggal barangkali pemerintah bersedia nggak terus berdiskusi, Dirjen Kesmapet bersedia nggak membuka keran impor tadi begitu ya. Dan Pak Prabowo kira-kira sudah, ya kalau Presiden sudah bilang begitu saya pikir masa nggak ngerti juga gitu ya. Iya, udah kan kemarin Bapak Prabowo sudah bilang untuk keran impor yang selama ini memang susah atau dikuasai oleh segelintir orang, sebaiknya dibuka seluas-luasnya dan tidak ada kuota. Kan begitu. Jadi kita mengharapkan kalau memang sudah begitu, impor-impor dari negara yang selama ini tidak boleh kita masukkan ya karena alasan PMK, buka saja. Negara kita juga tidak bebas PMK. Iya. Ya. Kalau alasannya PMK. Iya. Memang negara kita itu sudah bebas PMK, tidak bebas. Dan apakah tidak ada temuan teknologi yang bisa menyelesaikan PMK? Saya kira kan dalilnya tidak ada penyakit kecuali Allah datangkan obatnya begitu ya. Nah, saya kira Pak Dirjen mesti mendengar ini. Iya. Jadi intinya begini, saya ingin mengajak kepada teman-teman pelaku usaha dalam industri terutama tannery ya, industri penyamakan kulit. Mari kita sekarang introspeksi. 1, evaluasi kegiatan usaha yang selama ini kita lakukan efisien tidak. Yang kedua, kalau sudah terjadi efisiensi itu tidak berarti kualitas harus kita abaikan. Kualitas tetap kita jaga. Karena komponen daya saing itu selain kualitas kan tentu harga. Jadi kalau kualitas memang bagus, harga bisa murah. Kenapa? Tidak akan ada barang-barang yang reject. Kenapa harga jadi mahal? Karena barang yang kita buat ternyata tidak bisa kita proses dengan kualitas yang sama. Nah, tidak boleh. Pak Dokter, untuk mengejar manajemen efisiensi, untuk mengejar tadi teknologi kita yang kita sebut baru diploma, sementara yang lain sudah sarjana, begitu ya, dalam bidang pengetahuan industri perkulitan, itu perlu waktu berapa lama? Nah, kalau waktu barangkali itu sebetulnya kebijakan
Menteri Pendidikan Nasional ya. Kalau Tapi serius, kalau- kalau semua Kalau dari sisi dunia usaha segera. Kenapa? Kita butuh orang-orang yang profesional dalam industri tannery dan juga industri kulit lainnya. Segera kan? Iya. Kenapa? Tantangan di depan mata. 3 bulan lagi tarif resiprokal yang 34% itu akan diberlakukan. Sekarang masih untung Donald Trump menunda selama 3 bulan. Kenapa dia menunda? Ya mungkin dengan pertimbangan kekhawatiran akan terjadi resesi ya. Iya. Dia menunda dulu. Tapi kan tidak berarti akan dibatalkan. Negosiasi. Ya itu semuanya terpulang kepada pemerintah. Oke, Mbak. Saya tadi sudah berkali-kali sebut pisau bedah kita sudah kemana-mana, Pak. Ada yang tertinggal barangkali ini pisau bedah kita mau kita mainkan kemana lagi, Pak Ya, Dokter? ya sekali lagi ya, kalau menurut saya teman-teman UMKM khususnya yang bergerak dalam bidang tannery atau industri penyamakan kulit, kita harus tenang ketika menghadapi situasi yang memang secara psikologis itu sangat menjatuhkan mental kita ya. Jangan panik ya. Kita harus tetap tenang. Tidak boleh panik. Tidak boleh kerasa kerusuh tenang Dan don't panik. Gedebak-gedebuk ya. tak gedebak-gedebuk. Jadi kita tidak boleh gedebak-gedebuk. Jadi kita tenang tapi pikiran kita tetap berpikir terus. Bukan pikiran kita itu nyantai, slow, jangan. Satu, introspeksi diri. Yang kedua juga kita tetap memohon kepada pemerintah, tolonglah sekiranya bisa dibuka keran impor bagi pengadaan bahan baku yang harganya lebih murah, dibuka seluas-luasnya. Demikian teman-teman Elko Entrepreneurship Channel. Mbak Meldi, ada kata-kata penutup barangkali sebelum terbang ke Australia? Enggak ada. Terima- Coba deh Bapak. Iya, makasih Pak Dr. Yusuf, Mbak Meldi. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ini amanah dari para pelaku UMKM untuk teman-teman di birokrasi. Wabil khusus ini spesial permohonan untuk Dirjen Kesmapet ya, berikut industri pendidikan. Tantangan bagi industri pendidikan, bagaimana melahirkan industri chemical, bagaimana melahirkan industri mesin tannery, kemudian tantangan bagi Departemen Perdagangan Koperasi, bagaimana tadi kata Mbak Meldi meningkatkan harga atau citra begitu ya, citra barang produk kita yang tadi sudah dikatakan bahwa kulit yang dijual ke negeri lain kemudian pakai merek orang lain dijual lagi ke kita dan Iya. itu betul-betul fakta begitu ya. Iya. Sebetulnya bukan cuma tadi buaya, saya kira kita semua paham di bidang industri kehutanan juga begitu Pak. Kayu itu kita yang produksi, tapi yang paling banyak menjual kayu malah Singapura itu kan ini Republik dibuat lucu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mbak Meldi, Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cekap Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.